Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beviria Mekero Sandra. Saya merupakan salah satu mahasiswi Magister Hukum dari Universitas 17 Agustus Surabaya dengan NIM 1322300001. Baik, pada kesempatan ini saya akan sedikit memberikan pendapat saya mengenai Undang-Undang Korea Utara dan juga keputusan Mahkamah Agung mengenai nomor 23 P/HUM/2024, di mana yang pertama saya akan menjelaskan dan membacakan sedikit cuplikan dari Undang-Undang Korea Utara ataupun Konstitusi Republik Rakyat Demokratik Korea, yang pada awalnya pada bab 1 ini terdapat prinsip dasar. Sebagai contoh, dalam pasal 1 yang mengatur mengenai negara kita adalah Republik Rakyat Demokratik Korea. Pasal 2 mengatur mengenai kekuasaan negara DPRK adalah milik rakyat. Dan untuk selanjutnya pada bab kedua yaitu mengatur mengenai hak dan kewajiban dasar negara warga negara. Sebagai contoh, dalam pasal 11 semua warga negara DPRK terlepas dari jenis kelamin, kebangsaan, keyakinan agama, spesialis, status properti atau pendidikan, memiliki hak yang sama di semua bidang pemerintahan, kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan sebagai contoh juga dalam pasal 12 di sini mengatur mengenai semua warga negara DPRK yang telah mencapai usia 20 terlepas dari jenis kelamin, kebangsaan, asal sosial, keyakinan agama, lama tinggal, status properti atau pendidikan memiliki hak untuk memilih dan dipilih untuk organ kekuasaan. Untuk selanjutnya pada bab ketiga menjelaskan mengenai organ tertinggi kekuasaan negara yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang bagian pertama yaitu mengatur mengenai Majelis Rakyat Tertinggi. Dalam pasal 32, Majelis Rakyat Tertinggi adalah organ tertinggi kekuasaan negara di DPRK. Dan untuk seperti apa kekuasaan yang dilakukan secara eksklusif oleh Majelis Rakyat Tertinggi sendiri diatur dalam pasal 37 bab 3. Dan untuk bagian kedua yaitu mengatur mengenai Presidium Majelis Rakyat Tertinggi, yang dimana dalam pasal 47 menjelaskan mengenai Presidium Majelis Rakyat Tertinggi adalah organ tertinggi kekuasaan negara ketika Majelis Rakyat Tertinggi tidak sedang bersidang. Dan juga dalam pasal 49 di sini menjelaskan mengenai fungsi-fungsi atau fungsi-fungsi dari Presidium Majelis Rakyat Agung itu sendiri. Dilanjutkan dengan bab 4 yang mengatur mengenai organ eksekutif pusat kekuasaan negara yang juga dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu bagian kabinet, di mana dalam pasal 52 kabinet adalah organ eksekutif tertinggi kekuasaan negara. Dan untuk selanjutnya yaitu dalam bagian kedua yaitu bagian kementerian yang menjelaskan bahwa dalam pasal 63 kementerian adalah organ eksekutif kekuasaan negara di cabang-cabangnya masing-masing. Dan untuk selanjutnya dalam pasal 4 mengatur mengenai organ-organ lokal kekuasaan negara. Sebagai contoh dalam pasal 68 mengatur mengenai organ-organ lokal kekuasaan negara di provinsi, kota, kabupaten atau kabupaten kota, dan RI. Kota kecil atau pemukiman pekerja adalah majelis rakyat masing-masing. Dalam bab 4 di sini mengatur mengenai pengadilan dan kantor kejaksaan. Sebagai contoh dalam pasal 82 di DPRK kasus diadili oleh Mahkamah Agung, pengadilan provinsi, kota dan kabupaten, dan pengadilan khusus. Untuk selanjutnya yaitu dalam bab 7 yang mengatur mengenai APBN. Sebagai contoh dalam pasal 95
yang mengatur mengenai tujuan mendasar dari anggaran negara adalah untuk mengatur ekonomi nasional yang perkasa dengan mengkonsolidasi semua properti negara, meningkatkan budaya dan standar hidup rakyat, dan memperkuat pertahanan nasional. Dan untuk yang bab ke-8 mengatur mengenai pertahanan nasional, di mana mengenai pasal 100 mengatur Tentara Rakyat Korea dibentuk untuk pertahanan DPRK. Dan untuk bab 9 di sini mengatur mengenai lambang negara, bendera nasional, dan juga modal. Dan untuk bab yang terakhir adalah bab yang mengatur mengenai prosedur amandemen konstitusi. Untuk selanjutnya saya akan memberikan sedikit komentar saya. Saya akan memberikan sedikit pendapat saya mengenai Undang-Undang Korea Utara sendiri ini atau yang disebut Konstitusi Republik Rakyat Demokratik Korea. Menurut pendapat saya dalam khususnya dalam pemenuhan HAM atau hak asasi manusia sendiri, dalam peraturan ini sudah cukup jelas dan cukup detail mengenai hak asasi dan juga kewajiban-kewajiban warga negara Korea Utara yang memang harus dipenuhi dan juga harus dilakukan tanggung jawabnya sebagai warga negara itu sendiri. Sebagai contoh, dalam pasal 12 di sini menyebutkan bahwa semua warga negara DPRK yang telah mencapai usia 20 terlepas dari jenis kelamin, kebangsaan, asal sosial, keyakinan agama, lama tinggal, status properti, atau pendidikan memiliki hak untuk memilih dan dipilih organ kekuasaan negara. Jadi dalam peraturan ini, dalam peraturan Korea Utara ini sendiri tidak membeda-bedakan warga negaranya yang ingin menjadi suatu organ kekuasaan negara atau yang ingin menjadi suatu pimpinan negara di Korea Utara itu sendiri, asalkan sudah mencapai batas usia minimal, yaitu usia minimal 20 tahun, dimana tidak terdapat batasan seperti pembedaan jenis kelamin atau kebangsaan atau juga background keyakinan agama, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Tidak memiliki perbedaan seperti itu, dan hal itu menurut saya lebih memiliki peraturan yang fleksibel dengan perkembangan zaman sekarang, dimana pada kaum muda ini juga akan memberikan kontribusinya untuk menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab bagi suatu negara, tidak hanya sebagai ucapan tetapi juga tindakannya. Tidak hanya pengaturan mengenai hak asasi warga negara secara global, tetapi dalam Undang-Undang Korea Utara ini juga mengatur tentang hak-hak secara individu. Sebagai contoh, dalam pasal 16 yang menyebutkan memiliki hak untuk beristirahat, di mana dalam pasal ini menjelaskan bahwa beristirahat yang dijaminkan adalah 8 jam kerja sehari untuk pekerja dan juga karyawan kantor dan oleh lembaga liburan berbayar. Dan selanjutnya akan memberikan sedikit komentar mengenai atau pendapat saya mengenai keputusan Mahkamah Agung nomor 23P/HUM/2024, di mana dalam putusan tersebut mengadili menyatakan pasal 4 ayat 1 huruf D peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan garis miring atau wakil wali kota dan wakil wali kota bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana di sini menyatakan bahwa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung pelantikan pasangan calon terpilih. Pasangan aku selengkapnya bunyi. Dalam pasal 4 ayat 1 huruf D di sini menyebutkan bahwa berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur
dan wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Untuk nomor 3, memberikan putusan bahwa mengadili memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mencabut pasal 4 ayat 1 huruf D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalon pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wali kota. Baik, untuk menurut pendapat saya dalam hal ini penting dilakukan adanya pengaturan bahwa tentang pemimpin, khususnya sebagai untuk calon gubernur dan wakil gubernur maupun calon bupati ataupun wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota diatur berusia paling rendah 30 tahun ataupun paling rendah 25 tahun, karena menurut saya di sini yang paling penting dari konsep dasar pengaturan suatu pemerintahan atau berjalannya suatu pemerintahan suatu negara, yang paling penting dan paling mendasar adalah bagaimana tugas atau tupoksi dari masing-masing, seperti gubernur sendiri, bupatinya sendiri, atau calon gubernur sendiri, atau calon wakil gubernurnya sendiri. Bukan yang terpenting adalah usianya, tapi jadi bagaimana berat ataupun tanggung jawab yang akan dimiliki oleh suatu gubernur sendiri, ataupun tugas dan fungsinya dari suatu gubernur ataupun bupati dan lain sebagainya. Jadi menurut saya di sini lebih mengutamakan mengatur fungsi dari bagaimana tugas dan kedudukan dari suatu gubernur atau suatu pimpinan dalam suatu negara itu sendiri. Tidak terfokus pada usia, karena usia tidak dapat diukur dari bagaimana kedewasaan seseorang itu untuk memimpin suatu negara atau memiliki pemikiran yang cukup matang untuk memimpin suatu negara. Usia yang semakin tinggi ataupun semakin tua tidak menjamin seseorang akan memiliki pemikiran yang matang untuk suatu negara dan juga memiliki tindakan yang cukup baik untuk keberlangsungan suatu negara itu sendiri. Jadi saya memberikan pendapat bahwa agar lebih diterapkan atau agar memfokuskan pada tujuan dari tugas-tugas calon gubernur dan wakil gubernur ini sendiri, ataupun calon bupati maupun wakil bupati ini sendiri. Sekian pendapat dari saya mengenai Undang-Undang Korea Utara dan juga keputusan Mahkamah Agung nomor 23/HUM/2024. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.